Pak Prabowo, nama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu aliwah ikhtiyari. Ya, jadi saya kalau rumput sudah tua, saya umur 90. Jadi ini saya dengan ini saya untuk pribadi siapa yang ada di samping saya gagal kecuali Pak Jokowi ya. Itu barokahnya Indonesia, milih satu dapat dua. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga. Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia. Kenapa kok terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Indonesia gedeng tangganya mau ngerasa nikah, timbul kegiatan. Ya ini gitu. Yang bisa nyantet ya tidak nyantet. Jadi biasa saja. Nanti kalau jodoh ya kosong-kosong lagi, nanti kemarin. Makanya kata bangun, kamu harus bangga jadi orang ini. Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Dan Indonesia itu teko siworonya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi teko siworo itu ditanamkan nenek moyang kita apa mengikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang ngurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita gadekan, mau kita berikan. Wah, negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara? Meskipun kita menghormati negara, sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu kelangsungan kestabilan masyarakat Indonesia. Orang yang nggak suka konflik berarti membantu Menteri Pertahanan. Meskipun dulu kamu milih 01, dapatnya 02. Itu bawaannya Indonesia. Milih 1, dapat 2. Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega hari Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu, doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Gitu. Terus uniknya doa ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja sampai tag itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya Mbah Mun. Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu
nerima wasiat jadi pengurus. Jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus PBNU, saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya PBNU tidak kurang akal pakai tangannya Mbah Mun supaya agak agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang besar, biasa aja kayak jenengan itu kan enak. Mau ngopi santai, mau melarat ya pantas, mau keliru ya pantas karena ada kiai itu. Jadi enak lah. Jadi kiai itu kan tidak enak. Nak ramangan yo lesu tapi nak keliru disalahno wong akeh. Lah sampean nak salah dimaklumi. Jadi enak. Pokoknya masyarakat awam itu enak. Terus jadi kiai ruginya gini, misalnya saya orang alim alama, ada pengumuman, Gus Pak masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya. Memang aturannya. jadi rugi sebetulnya. Karena memang aturannya gitu. Para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan itu nggak ada syaratnya. Pas para penggemar itu nggak ada syarat. Siapa saja bisa. Makanya terus banyak orang jalan pintas, nggak mau alim sendiri ya, penggemar Gus Pak aja. Itu sebetulnya oportunis, itu orang nakalan lah kira-kira gitu. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam, dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jogo Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu dosa paten pinaten. Carane biaya aku kudu rukun mbek Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Kalau paten pinaten repot kayak Mesir, Syria. Jadi fikihnya Mbah Mun itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megang, enggak. Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Kenapa? Indonesia. Saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi itu. Singkat cerita, saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu, yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu tokoh kafir Quraisy yang bisa mengendalikan Quraisy. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Itu kalau perang pasti banyak korbannya. Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi, tapi diterima saja. Asal tidak terjadi saling bunuh, saling chaos, saling kolab. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak, kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti salah. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita, karena ini juga umatnya Rasulullah SAW. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren, kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah, mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau, mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana? Bunuh saja, mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang di Sarah Hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dalam riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama, apa Ismail apa Ishak, tapi kita milih yang Ismail saja lah. Umumnya orang meyakini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu kagetnya bukan main, ngetek. Ya Allah yang benar saja, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah, Ibrahim kamu ingat gak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh ya Allah. Kata Allah, aku itu ya gelo, itu sing gawe aku enak wae usul kon mutan maten. Kon saiki anakmu sing gawe aku. Takon mateni iki keberatan. Nangis Nabi Ibrahim. Ini pelajaran bagi kita.
Kan orang misalnya nyon sewu cawe wedok nganggo sepeda motor luwanan sebuan dari anake sapa luput suwo. Tapi nak jelengno. Oh niku ponakane jenengan pasir. Mesti gitu. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat. Plus orang itu tidak warga kita. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor. Kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kali itu anak kamu. Mesti dungu ya, wong tinggi buatan konangan. Nah, sama. Ini masalahnya Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam. Semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak faham takfiri, faham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya faham takfiri itu nggak rasional, secara fikih nggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan orang kafir. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu satu mesti goblok dulu mesti. Dua mesti nggak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cawe wedok yang kuatokan cekak sepeda motor bewantek. Bareng mbok pisoi jumlah wong ayu banget seneng kowe. Kira-kira masih misoi ndak gitu. Itu mesti atau gini, kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti marah. Janjian kok gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyelayani janji. Zaid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta terus janjian nyelayani janji, bisa nggak kamu bentak Zaid? Terus gak ditagih sewenang. Artinya ketika kamu disulayani janji marah itu mesti gini, sudah nyelayani janji plus tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh, dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah makanya ini jaga kearifan kita, bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita.